Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali kami ucapkan dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insya Allah program ini rutin untuk menemani Anda setiap hari Jumat sore setiap pekannya, dan malam sore hari ini kita berkesempatan live dari studio Fatwa TV Jember. Dan sudah bersama kami di studio sore hari ini Ustadz Dr. MH. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Mas Nizar. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Yang penting antum sehat. InsyaAllah semuanya banyak sehat. Ini tumben nggak mudik nih Ustadz? Belum saja Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Belum ada jadwal berarti Ustadz ya? Insya Allah nanti malam. Nanti malam, Masya Allah. Aktivitas rutinan selalu Jember Banyuwangi sudah kayak Jember Bondowoso Ustadz ya. Nah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz ya. Nah sore hari ini pemirsa Fatwa TV, seperti biasa kita juga nanti berikan kesempatan bagi siapapun Anda untuk selain bisa mendapatkan faedah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz, kami berikan ruang dan juga kesempatan bagi Anda bisa bertanya secara langsung ya. Dan tentunya kita hadirkan dua opsi bagi penanya. Anda bisa bergabung via telepon di fasilitas telepon kami 0331, jangan lupa kode area kota Jember 5446087. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com atau juga fatwatv.id. Sore hari ini juga turut merilai bergabung bersama kami ada beberapa rekan radio tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Sebelum kita sampaikan pertanyaan kepada Ustadz, kita akan perkenankan untuk simak satu nasihat pembuka sore hari ini. Nah, tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar Radio Sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita, menuntun kita agar senantiasa berada di jalur agama Islam yang lurus, yang benar, sehingga kita mudah dalam beribadah dan sesuai dengan sunnah. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan oleh Umar radhiyallahu an, kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujifil muslimun alaihi bi khailin wala rikab, fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yasha. Kata Umar radhiyallahu anhu, Banu Nadir merupakan sekelompok kabilah atau komunitas masyarakat bangsa Yahudi di Madinah. Mereka tinggal bersama orang-orang Arab. Ketika Nabi SAW datang, mereka pun tinggal di dalamnya. Dan mereka berjanjian akan selalu menghormati, saling menjaga dan sebagainya. Akan tetapi sayangnya ketika Nabi SAW berhadapan dengan musuh-musuhnya orang kafir Quraisy, mereka berkhianat. Mereka ingin mencelakakan kaum muslimin. Maka Nabi SAW usir mereka dari kota Madinah. Dan Nabi SAW serang dan kepung mereka hingga mereka menyerah dan mereka tidak ada yang melakukan perlawanan sama sekali. Dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Umar radhiyallahu anhu cerita, harta mereka semuanya menjadi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam karena jatuhnya bukan ghanimah atau rampasan perang, akan tetapi namanya fai, sebuah harta yang
berpindah dari musuh kepada kaum muslimin, akan tetapi tanpa ada pertempuran sama sekali. Dikatakan fai, dan ini menjadi hak wewenang Rasul sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Maka dalam riwayat itu disebutkan fakana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisihkan dari harta yang beliau ambil itu, beliau terima untuk kebutuhan semua keluarganya selama setahun. Wa yaj'alu ma baqiya fil qura'i was silahi 'uddatan fi sabilillah. Kemudian yang tersisa dari harta itu beliau jadikan persiapan untuk berjihad, baik berupa senjata dan peralatan perang maupun tunggangan dan kuda-kuda perang. Pelajaran banyak dari kisah ini, akan tetapi yang ingin kita garis bawahi adalah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kewajiban beliau sebagai kepala negara, terlebih beliau sebagai kepala rumah tangga. Beliau sebagai orang yang bertanggung jawab untuk keluarganya, beliau sisihkan harta untuk nafkah mereka. Dan ini kita pahami, selain sebagai sebuah kewajiban, kemudian menjadi tanggung jawab dan juga menjadi kedudukan laki-laki yang lebih mulia dari perempuan, karena memang mereka memimpin. Maka mereka yang memiliki kewajiban untuk menghidupi dan memberikan pengayoman nafkah kepada keluarga mereka. Allah Azza wa Jalla katakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki menjadi pemimpin untuk kalangan wanita karena memang Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan sebagian orang untuk orang yang lain. Dan ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya bahwa memang laki-laki dilebihkan untuk menjadi raisiha wa hakimiha wa muaddibiha idza wajjat. Laki-laki menjadi pimpinannya, menjadi orang yang mendidik jika seandainya harus diluruskan, dan menjadi hakim yang memimpin mereka. Karena Allah berikan mereka kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena memang harta yang diberikan kepada kaum wanita, termasuk di antaranya muhur, mahar yang dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah an-nafaqat, nafkah yang diberikan, termasuk al-kulaf atau beban-beban tanggungan biaya hidup. Ini adalah ibadah. Ada pahalanya ketika seseorang mengharap pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma ta'alu fi imra'atik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, engkau tidaklah memberi sebuah nafkah kepada keluargamu kecuali engkau akan diberi pahala sekalipun sesuap yang engkau berikan di mulut istrimu. Dan ini menjadi sebuah dosa pada saat seorang suami tidak menghiraukan itu. Ketika dia sia-siakan istrinya, istrinya disuruh bekerja, dia tidak bekerja, atau dia bahkan berusaha untuk merebut, menguasai, atau berusaha mempekerjakan istrinya untuk mencari uang, dan dia ingin memanfaatkan itu sebesar-besarnya. Ini menjadi tindakan yang paling memalukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, dan itu tidak terjadi di kalangan orang Arab. Orang-orang dulu bahkan di masa jahiliyah mereka tidak seperti itu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim menyatakan, "Kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yaqutu qut, amman yamliku qutahu." Cukuplah seorang berdosa pada saat dia menghalau seseorang dari apa yang dia dapatkan, dan dia menjadi penanggung jawab untuk memberikan bahan makanan pokoknya. Dalam hadis yang lain dengan redaksi berbeda dan dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW menyatakan, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seorang berdosa pada saat dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka orang yang betul-betul memiliki keimanan, orang yang memiliki kekesatriaan, ketika dia telah siap untuk melakukan ibadah pernikahan, sudah sepantasnya dia bertanggung jawab. Dia memiliki kesadaran untuk memberikan perhatian, untuk memberikan pengayoman, nafkah, rumah tinggal, tempat tinggal, kemudian makanan, dan juga kebutuhan pokok setiap harinya. Sekalipun itu tidak harus dengan bentuk hak milik. Rumah bisa ngontrak,
pakaian tidak harus baru, akan tetapi tanggung jawab harus dibuktikan. Ketika seseorang bermudah-mudah dengan hal itu, bahkan dia menyatakan istriku sudah kaya, maka aku tidak mau untuk menafkahi dia, maka ini sebuah kesalahan besar. Berbeda ketika seorang wanita mengatakan, saya rela jika Anda menikahi saya dan tidak menafkahi, saya sudah cukup. Karena istri yang menggugurkan haknya ini tidak dimasalahkan. Akan tetapi ketika seorang suami dia tidak mau melakukan kewajiban, maka ini akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua petunjuk, kelapangan hati, kesadaran untuk menjalankan Islam yang bersifat ibadah maupun muamalah, interaksi sesama, orang terdekat maupun orang sekitar. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Satu nasihat pembuka, wa fikum barakallah. Dan sore hari ini pemirsa, semoga satu nasihat pembuka tadi sekali lagi menggugah semangat kita sebagai seorang muslim dalam kondisi dan juga kesempatan apapun senantiasa mengedepankan bagaimana kita bisa menerapkan agama ini sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Kemudian kami akan berikan ruang dan juga kesempatan bagi Anda bisa bertanya secara langsung kepada pemateri kita sore hari ini, Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah. Silakan, line telepon sudah kami buka pemirsa ya, 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Dan bagi yang ingin bergabung, mohon sementara waktu untuk mengecilkan volume televisi atau volume radio Anda. Sambil menantikan penelpon Ustaz, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk sore hari ini di meja redaksi dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama saya datangnya dari saudara Khotib di Mojokerto, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saat saya menikah dulu, saya keliru dalam pengucapan atau penyebutan nama binti dari istri saya. Misalnya nama ayah istri saya ini Sani, tetapi saya menyampaikannya Marsani. Tetapi si wali hakim mendengarnya Sani karena memang saat itu saya menikah tidak menggunakan mikrofon atau pengeras suara. Dan wali hakim menyampaikan jika pernikahannya sah. Kemudian pertanyaan saya adalah Ustaz, bagaimana hukum sah pernikahan saya? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Insyaallah biidznillah pernikahannya sah, tidak ada masalah. Karena para ulama justru membahas tentang yang lebih prinsip dari hal itu, yaitu ketika seseorang menyebut calon istri. Kita tahu bahwa di dalam rukun pernikahan harus ada 2 mempelai, kemudian ada wali, ada 2 saksi, dan ada ijab dan qabul. Kemudian ketika para ulama menyebutkan tentang harus adanya orang yang akan menikah, mereka menyebutkan juga harus ditegaskan siapa yang akan menikah. Ketika seorang suami atau calon suami akan menerima dari calon mertuanya, aku nikahkan engkau dengan anakku, maka dia harus jelas ini anaknya siapa ini. Apakah anak pertama, kedua, ketiga, kemudian anak yang kecil, yang besar dan sebagainya. Ini semua harus jelas dan ta'yin itu harus ditunjukkan. Ta'yin atau menentukan siapa orangnya. Akan tetapi para ulama mengatakan dalam masalah metode menunjukkan atau memastikan orang yang akan dinikahkan itu, mereka mengatakan tidak harus saklek pada nama yang panjang, orang yang harus sifatnya disebutkan semua, tidak. Bahkan mereka mengatakan seandainya sang wali mengatakan zawwajtuka binti, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku, lalu dia hanya memiliki 2 anak perempuan, yang satu sudah menikah, yang satu ini belum. Dan semua sudah tahu, bahkan 2 saksi juga sadar bahwa si wali ini akan menikahkan dengan anak yang belum menikah, maka sah, sudah selesai. Karena ta'yin sudah terjadi. Ta'yin atau menunjukkan siapa calonnya sudah kelihatan. Termasuk ketika seorang mengatakan zawwajtuka binti, aku nikahkan kamu dengan putriku, lalu dia hanya memiliki 1 orang putri, sisanya laki semua, maka jelas sudah itu, tidak perlu disebutkan ini harus cocok, harus semuanya tanpa nafas, tidak harus seperti itu. Ini yang barangkali membuat orang sebagian kesulitan sendiri ketika melakukan akad ijab dan qabul. Kalau seandainya calon mempelai saja seperti itu diringankan oleh para ulama tata caranya, maka untuk walinya insya Allah seperti itu juga dan agak mudah.
saya perlu sampaikan dengan tegas ketika sebagian orang bahkan meyakini harus ada tata cara yang lebih saklek. Calon suami harus tahu nama lengkap calon istrinya sehingga namanya harus disebut dengan full, total. Fulana binti fulan itu kalau seandainya namanya pendek. Kalau panjang bagaimana? Sehingga ketika calon suami tidak bisa menyebutkan nama istrinya secara penuh maka diulang, belum sah dan sebagainya. Ini adalah tindakan yang berlebihan. Padahal seandainya dia mengatakan saya terima nikahnya dengan fulanah yang dimaksud dengan mahar yang juga disepakati, selesai sudah itu, tidak ada masalah. Maka wallahu alam tadi antara nama Sani dan Marsani misalkan, maka insya Allah tidak mengapa, tidak berbeda, dan insya Allah semua orang pun tahu yang dimaksudkan adalah orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Khotib di Mojokerto. Jadi sekali lagi dalam akad juga tidak ada keharusan satu kali nafas, kemudian nama semua harus disebut, Ustaz, ya. Begitu. Jika yang dimaksudkan si fulan adalah calonnya fulana ini, itu sudah termasuk sah, Ustaz, ya? Iya, sah, insyaallah. Apakah mau disebutkan dengan nasabnya atau tidak? Apakah disebutkan dengan nama pendek atau nama panjang? Insyaallah semuanya sah. Sah, Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Khatib ya. Kita ke penelpon pertama kita, Ustaz. Sore hari ini sudah tersambung bersama kami di line Fatwa TV. Ada Pak Devri dari Tasikmalaya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Devri, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Devri. Ya, yang saya tanyakan langsung aja ke temanya Ustaz mengenai tentang perkawinan. Saya punya saudara. Baik, qadarullah terputus Pak Devri ya. Mohon maaf, silakan mungkin bisa dicoba kembali karena pertanyaan belum sempat tersampaikan. Line telepon masih kosong, kita berikan kesempatan kepada pemirsa 033154460087 masih kosong. Baik, saat kita sapa kembali penanya kita di jalur website. Kali ini dari Saudara Ahmad Haris Ustaz di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang penggunaan masker di setiap kegiatan yang saya lakukan, termasuk ketika saya melaksanakan sholat, Ustaz. Karena hingga saat ini saya beranggapan jika virus ini masih banyak, dan saya khawatir apabila ketika saya sholat di masjid tanpa menggunakan masker, lalu mungkin saja ada jamaah di sekitar saya yang sedang sakit. Maka penyakit tersebut bisa menulari saya dan resikonya bisa sampai ke anak dan istri. Apakah pemahaman seperti ini ketika saya harus menggunakan masker ini diperbolehkan ketika sholat, Ustaz? Terima kasih. Baik. Yang pertama, kekhawatiran dan kewaspadaan antum ini adalah hak antum. Kemudian termasuk semua aktivitas, entah bekerja, berjalan-jalan, atau di rumah menerima tamu dan sebagainya, itu adalah hak Anda. Adapun masalah salat, maka para ulama menyatakan salat menggunakan masker atau penutup wajah merupakan hal yang dimakruhkan. Dimakruhkan, bukan dianggap sebagai pembatal salat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang salat menggunakan masker batal salatnya, ini keliru. Ya, karena para ulama sepakat semuanya, semua mazhab mengatakan orang yang sholat menggunakan penutup muka maka sholatnya makruh, bukan tidak sah. Dan ini didasarkan dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajulu famahu fi shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menutupi mulutnya di dalam salat. Para ulama mengatakan sebagian mazhab menilai yang disebutkan mulut di situ adalah mulut biasa. Artinya seseorang ketika sholat tidak boleh dia menutupi mulutnya. Seperti dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Hanabila yang dimaksudkan menutupi mulutnya adalah mulut yang disertai dengan hidung. Kalau seandainya seseorang sholat hanya menutupi mulutnya, maka ini tidak makruh. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, tidak separah itu. Akan tetapi dia menutupi sampai bagian bawah bibirnya. Itu saja. Artinya para ulama menyebutkan bahwa ini semua adalah makruh, tidak sampai membatalkan salat. Lalu para ulama menyebutkan bahwa apabila dia menutupi muka itu karena ada sebuah sebab. Seperti seorang wanita yang salat di tempat agak terbuka dan dilewati orang yang bukan mahram.
maka dia dibolehkan untuk menutupi mukanya. Sebagaimana ketika seseorang takut karena sebab yang lain, apapun dia sebabnya, maka tidak mengapa. Seperti seorang takut, khawatir, atau dia sakit akan menular ke orang lain, atau dia khawatir akan tertular orang lain. Kita lihat bagaimana sebagian kaum muslimin, dia dengan pemahamannya yang dangkal mengatakan yang penting saya tawakal, lalu dia sakit-sakit pun ke masjid, lalu dia bersin, dia batuk, dia menguap semau dia buka mulutnya sebentar-bentarnya, bersin dan sebagainya. Maka yang seperti ini, kalau dia mau semau dia, maka sudah sepantasnya dia berintrospeksi dan berbenah. Kemudian orang lain ketika berhati-hati dari dia nggak boleh untuk suudzon atau berprasangka buruk. Oh, orang ini nggak punya tawakal, orang ini berprasangka buruk kepada ana. Karena memang realitanya dia sakit, tidak perhatian dalam menjaga penyakitnya misalkan. Tapi ala kulli hal yang jelas, pertanyaan tadi, salat menggunakan kamam atau masker atau penutup wajah, seperti itu hukumnya. Ketika seorang sholat tanpa ada sebab, hukumnya makruh. Tetapi ketika ada sebabnya, maka karahah atau dibencinya itu hilang, dan dia dibolehkan untuk menggunakan penutup muka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi tidak masalah Ustaz ya untuk yang mungkin menggunakan masker saat sholat, Ustaz. Kalau seandainya ada sebabnya. Ada sebabnya, Ustaz ya. Dan ketika dia tidak ada sebab khusus, menjadi baiknya makruh. tetap dibuka, Ustaz ya. Iya, hukum asalnya seperti itu. Karena Nabi SAW perintahkan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan oleh Nabi oleh Allah Azza wa Jal untuk sujud di atas 7 tulang. Kemudian alal jabhah, kata dalam hadis itu dikatakan di dahi, wa asyara ila anfihi. Jadi dahi itu sudah masuk dengan hidung. Nah, maka itu muka semua ditempelkan. Seperti itu. Itu di antara alasan sebagian ulama kenapa tidak boleh menutup muka, agar semuanya bisa menyentuh alas ketika sujud. Seperti itu. Itu pun terlepas dari hikmahnya. Kalau seandainya ada orang yang memang memiliki kebutuhan, kemudian dia harus mau tidak mau menggunakan masker, ya tidak mengapa. Allahu a'lam. Apalagi yang posisi sakit adalah dia, Ustaz ya. Iya. Dan biasanya orang yang lebih hati-hati, justru dia tidak sakit tapi dia pakai karena khawatir akan tertular. Kalau seandainya dia yang sakit kemudian dia pakai masker, berarti dia tahu diri. Nah, Masya Allah. Dan memang sudah sepantasnya seperti itu. Ustaz, ya. Baik ya, barakallahu fikum Ustaz, semoga bermanfaat untuk Saudara Ahmad Haritsah di Surabaya, Jawa Timur ya. Baik, pemirsa, kita masih ada cukup banyak waktu sore hari ini. Silakan manfaatkan sebaik mungkin. Anda bisa bertanya berkaitan dengan live interaktif kita sore hari ini, Hidup Indah dengan Sunnah, bersama guru kita Dr. MH Hasan Ayatullah, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sore hari ini kita juga masih live dari Studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa kembali ke penanya berikutnya. Kali ini datangnya dari Saudara Nur Ahmad di Tangerang, Banten. Bismillah, Ustadz, apa yang harus saya lakukan di saat sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah, namun tiba-tiba sudah masuk dan mendengar azan subuh dari musola dekat rumah? Namun saya belum berani melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola dikarenakan masih pandemi saat itu, dan sepengamatan saya selama ini setiap jamaah yang sholat berjamaah di musola tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga justru membuat saya merasa enggan dan tidak khusyuk apabila tetap sholat berjamaah di musola, Ustaz. Baik, pembahasan pandemi, alhamdulillah, ini membuat kita bersyukur kepada Allah karena ujian dari Allah yang universal di semua tempat dan semua kalangan ini telah kita lewati, dan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kaum muslimin yang sudah dipanggil, dan semoga Allah Azza wa Jalla membesarkan pahala orang-orang yang sempat diuji dengan wabah pada saat itu. Kemudian yang kedua, pembahasan yang justru pertama dilontarkan, yaitu tentang orang yang sholat witir pada saat dia sudah mendengar sholat atau azan fajar dikumandangkan. Nah, kita tahu bahwasannya waktu sholat witir dilaksanakan sebelum terbit fajar. Dan Nabi SAW perintahkan kita betul-betul untuk memperhatikan waktu itu. Kita selesaikan sholat sebelum datang waktu sholat subuh. Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW
menyatakan salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Dilakukan terus-menerus seperti itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kalian khawatir waktu subuh akan datang, maka silahkan salat 1 rakaat untuk mengganjilkan bilangan salat malam yang dia laksanakan. Berarti ketika datang waktu salat subuh, maka salat witir sudah selesai waktunya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan autiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian sebelum datang waktu pagi, maksudnya waktu salat subuh. Dan para ulama secara mayoritas mengatakan wallahu alam bahwa waktu salat subuh adalah waktu yang akhir untuk salat witir. Hanya ketika seseorang hampir mengerjakan salat witir dan datang waktu salat subuh, apakah dia tinggalkan salat witir yang sangat mulia itu? Para ulama mengatakan tetap salat saja, akan tetapi sudah bersifat qada, bersifat penggantian. Dia sudah tidak melaksanakan salat witir pada waktunya, akan tetapi dia melaksanakan salat yang sudah lewat waktunya, tapi masih bisa dinilai sebagai pengganti salat pada waktunya. Demikian. Sebagian ulama menyatakan bahwa salat witir itu masih ada waktunya selama dia belum melaksanakan salat subuh. Karena ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha zadakum salatan wa hiyal witr fasalluha ma baina salatil isya'i ila salatil fajr. Allah azza wa jalla telah menambahkan untuk kalian 1 salat. Maksudnya Allah telah membebankan kepada kalian salat fardu ada 5. Dan sekarang Allah tambahkan lagi yang harus ditekankan sekali, yaitu salat witir. Maka laksanakan dia antara salat isya dengan salat subuh. Maka sebelum kita melaksanakan salat subuh dan setelah kita melaksanakan salat isya, maka kita sudah dibolehkan untuk melaksanakan salat witir. Akan tetapi pendapat pertama mengatakan bahwa bisa jadi yang dimaksudkan antara salat isya dan salat subuh adalah waktu salat subuh. Waktu salat subuh, sehingga tidak bertentangan juga dengan pernyataan pertama, autiru qabla an tusbihu. Witirlah sebelum kalian datang masuk waktu salat subuh. Maksudnya adalah ketika sebelum datang waktu salat subuh, maka kalian sudah selesaikan witir itu. Nah, pendapat kedua mengatakan salat witir di waktu itu tetap seperti melaksanakan pada waktunya. Akan tapi yang jelas, ketika kita melaksanakan salat witir, sekalipun itu bernilai qada atau pengganti, maka insya Allah ada pahalanya. Ketika para ulama tetap menganjurkan untuk dilaksanakan. Nah, ini tentunya wallahu alam yang mereka sebutkan pada saat dia akan salat witir sudah keburu mendengar azan. Dan azannya diprediksi memang tepat waktu. Sudah terbiasa sesuai dengan tulu'ul fajar, terbitnya fajar. Akan tapi andainya dikenal bahwa masjid itu suka duluan memang salatnya atau azannya maksudnya. Belum yang lain mulai, dia sudah azan duluan, sudah terbiasa, terkenal misalkan muadzinnya tua, atau dia tidak terlalu tahu tentang waktu, atau dia terlalu berhati-hati, akhirnya dia selalu mendahulukan azan. Atau barangkali Ramadan dan kaum muslimin yang tidak berhati-hati, mereka justru untuk tujuan berhati-hati mendahulukan azan fajar 20 menit sebelum waktu aslinya. Dan ini disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar. Disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, ini salah. Ya, bahwa orang ketika ingin berhati-hati, justru dia tidak berhati-hati dengan syariat ketika dia mendahulukan azan subuh sebelum waktunya. Baik, ketika ada orang azan, padahal dia dikenal azannya selalu mendahului yang lain, maka tidak mengapa, salat witir saja, karena hakikatnya dia masih pada waktunya, seperti itu. Kemudian kondisi ketiga pada saat dia salat witir, kemudian dia sudah hampir menyelesaikan, ternyata dengar azan subuh. Insya Allah tidak mengapa, dan mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala salat witir. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jadi tidak perlu dibatalkan Ustaz salatnya Ustaz? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk saudara Nur Rahmat di Tangerang, Banten tadi ya. Baik pemirsa, silakan, masih ada banyak waktu sore hari ini kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung di jalur telepon. Dan kita akan prioritaskan penanya via telepon ya sore hari ini untuk bisa mendapatkan
jawaban terlebih dahulu dari Ustadz. Line telepon masih kosong 0331544687. Jangan lupa kita live dari studio Fatwa TV Jember sore hari ini untuk kode area 0331544687. Baik, kita sapa ke penanya berikutnya Ustadz. Kali ini dari Saudara Saifuddin di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, di daerah saya ada suatu kebiasaan menyisakan waktu sekitar 7-8 menit selesai makan sahur sebelum tiba waktu subuh. Nah, waktu ini mereka biasa sebut sebagai istilah waktu imsyak. Pada waktu imsyak ini, kaum muslimin diperintahkan untuk berhenti makan dan minum. Ustadz, bagaimana cara memahami masalah ini secara syar'i? Mohon penjelasannya Ustadz, syukran. Afwan. Betul, ini yang baru saya sampaikan. Bahkan kejadian yang lebih parah dan lebih panjang dari ini yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yaitu kejadian di Mesir. Beliau tinggal di Mesir, beliau meninggal tahun 852 Hijriah dan itu jauh sebelum kita. Ya, ada sekitar 600-an tahun yang lalu. Beliau katakan bahwa kesalahan yang menyebar di tengah masyarakat, mereka karena ingin bertujuan hati-hati, maka mereka melakukan atau melantunkan azan sebelum waktunya 20 kali. 20 antara 10 sampai 20 atau thuluthus sa'ah. Beliau katakan demikian, thuluthus sa'ah. Nah, thuluthus sa'ah ini sepertiga jam biasanya. Wallahu a'lam, yang dimaksudkan adalah apakah jam yang kita pahami saat ini atau bisa jadi secara mutlak waktu yang dipahami oleh orang-orang di zaman itu. Intinya ada pelantunan azan jauh sebelum waktu asalnya, sebelum terbit fajar. Nah, ini adalah kesalahan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai ada benang putih terlihat nampak dari dan terbedakan dari benang yang hitam. Maksudnya adalah terbit fajar yang shadiq di tengah kegelapan malam. Maka perintah makan dan minum untuk melakukan makan sahur atau masih diizinkannya orang untuk makan dan minum akan berlangsung sampai betul-betul fajar itu terbit. Kemudian dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibna ummi Maktum." Sungguhnya Bilal melakukan azan pada saat waktu masih malam hari. Karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki dua muadzin. Muadzin pertama melantunkan azan ketika masih malam. Kemudian muadzin kedua melantunkan azan ketika sudah terbit fajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ketika Bilal azan kalian jangan bingung. Kulu washrabu, kalian tetap makan dan minum saja. Yang mau sahur silahkan terus sahur, masih ada waktu untuk melakukan hal yang tidak dilarang dalam pelaksanaan puasa. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai muadzin kedua melantunkan azan. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang buta. Beliau enggak ngerti fajar sudah terbit atau belum, sampai ada orang mengingatkan dia, sekarang sudah waktunya, sekarang sudah waktunya. Ini menunjukkan bahwa waktu itu betul-betul dilihat oleh orang lain juga. Dan Abdullah bin Ummi Maktum betul-betul menjadi tanda standar, oh ternyata sekarang sudah waktu, tidak boleh makan lagi. Dan ini sebenarnya yang dikatakan imsak. Imsak artinya menahan dari makan dan minum, dan itulah makna bahasa dari puasa. Ya, as-saum secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya seperti itu sesuai dengan syariat. Bukan ada waktu khusus sebelum puasa namanya imsak, baru setelah puasa mulai mulai dari habis subuh namanya puasa. Bukan. Nah, maka ini yang perlu dipahami, dan kehati-hatian seseorang perlu. Seandainya dia berhati-hati mau sahur dan waktunya mepet, maka dia perlu menjaga jangan sampai ketika azan yang umum di tengah kaum muslimin dikumandangkan dia jangan sampai masih makan.
Akan tetapi bukan berarti sebelum itu dia sudah wajib memulai puasa. Ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ini berarti satu hal yang memang harus diluruskan lagi Ustaz ya di masyarakat Ustaz ya, berkaitan dengan pemahaman dari waktu imsak itu sendiri, bukan berarti ini tidak boleh makan Ustaz. Iya. Jadi kalau memang imsak yang benar, ya memang nggak boleh makan lagi memang. Akan tetapi masalahnya tadi yang ditanyakan, dipahami bahwa imsak itu adalah waktu sebelum mulai puasa. Ya, dia sudah tidak boleh makan dan minum, tapi masih sebelum waktu puasa. Betul, itu termasuk waktu makan yang utama sih ketika mengakhirkan sahur. Iya, memang seperti itu. Iya, tetapi tidak mepet banget sehingga dia kalau memulai misalkan antara 10 menit atau 5 menit, terus kemudian dia akhirnya masih makan, ya bahaya seperti itu. Oke, mengakhirkan bukan berarti mepet banget Ustaz. Iya. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Syaifuddin dan juga kaum muslimin dimanapun berada yang mungkin memahami definisi makna dari imsak seperti yang disampaikan tadi. Semoga ini menjadi pelurus pemahaman ya, sehingga tidak salah dalam menafsirkan pengertian dari waktu imsak. Kemudian kita masih sapa ke penanya berikutnya Ustaz. Kali ini dari Saudara Meila Ustadz di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf izin bertanya, batas waktu menyapai ASI air susu ibu untuk anak perempuan dan anak laki-laki apakah sama ketika usianya sudah genap 2 tahun sesuai dengan syariat? Saya pernah mendengar jika anak laki-laki jangan dipaskan usia 2 tahun, tetapi biarkan sepuas dia sampai dia sendiri mau berhenti menyusu. Bagaimana pendapat tentang ini Ustaz? Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiikum. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu yang mereka ingin menyusui anak-anak mereka, maka seandainya mereka ingin menyempurnakan bilangan penyusuan itu, maka mereka bisa menyusui selama 2 tahun sempurna. Dan ini tidak dibedakan antara bayi laki dan perempuan. Kalau seandainya ibu-ibu ini tidak mau menyusui karena dia tidak mampu untuk mencari gizi sebagai pengganti air susunya, sementara misalkan si ibu ini diceraikan oleh suaminya, maka dia berhak untuk menerima upah dari penyusuan yang dia berikan kepada anaknya sendiri, karena anak ini juga anak suami yang menceraikan dia. Artinya dalam masalah menyusui ini berlaku semuanya sama, umum, tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Bahkan saya pernah membaca instruksi atau informasi secara umum yang diberikan oleh UNICEF kalau tidak salah. Mereka menyebutkan ada beberapa keyakinan di tengah masyarakat yang salah. Mereka mengatakan ada keyakinan kalau bayi laki-laki maka dianjurkan untuk disusuin selama 2 tahun penuh. Kemudian kalau bayinya perempuan maka disusuin 1,5 tahun saja. Nah, hanya beda bilangan dengan yang ditanyakan. Akan tapi mereka mendapatkan itu di tengah masyarakat. Dibedakan antara laki dan perempuan. Kalau laki berarti 2 tahun, kalau perempuan lebih sedikit yaitu 1,5 tahun. Nah, mereka katakan itu adalah keyakinan yang salah. Karena memang mereka anjurkan apabila bisa dilakukan selama 2 tahun maka itu yang ideal. Wallahu a'lam seperti itu. Dan secara syariat memang dalilnya umum, tidak dibedakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Jadi tidak ada perbedaan antara bayi laki-laki dan juga bayi perempuan. Wallahu a'lam seperti itu. Baik, semoga bermanfaat untuk saudari Meila di Tasikmalaya. Kemudian kita akan sapa ke pertanyaan berikutnya. Dari saudara Ilham di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja kebutuhan syar'i yang memperbolehkan seorang wanita keluar dari rumah? Apakah boleh mengajak istri keluar rumah seperti untuk makan di restoran, kemudian berbelanja, jalan-jalan naik motor, kemudian olahraga pagi, dan berlibur ke luar kota seperti ke pantai atau ke gunung?
Karena saya masih ragu dan pernah mendengarkan ceramah Ustadz jika wanita hanya boleh keluar rumah jika dalam urusan agama atau hal mendesak yang tidak bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau bisa dilakukan di rumah, tidak boleh keluar rumah sama sekali, Ustadz. Baik. Allah Azza wa Jalla menyatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah katakan, wahai kaum wanita, ini perintahnya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama menyatakan bahwa perintah ini umum, tidak hanya dilihat dari siapa yang diajak bicara pada kala itu, akan tetapi untuk semua kaum mukminat. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Maka para ulama menyebutkan bahwa seorang wanita ketika tinggal di rumah maka dia semakin istimewa. Semakin jarang dia keluar rumah maka dia akan semakin istimewa. Ketika dikisahkan dalam Al-Quran tentang seorang wanita yang berhadapan dengan Nabi Musa. Nabi Musa datang ke daerah Madian, kemudian menolong dua orang wanita, dan ternyata dua orang wanita itu memiliki orang tua yang sudah renta, sehingga mereka mau tidak mau harus membantu orang tua tersebut dalam menggembalakan kambing. Akhirnya mereka tidak mampu untuk mengambilkan air untuk binatang ternak sampai Nabi Musa membantu untuk mereka. Ketika akhirnya salah satu dari dua perempuan itu datang untuk memanggil Nabi Musa menghadap ayah mereka, maka disebut dalam Al-Quran faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah satu dari kedua perempuan itu berjalan sambil tersipu malu. Disebutkan dalam tafsir bahwa tersipu malu sambil menutup wajahnya. Ini menunjukkan bahwa menutup wajah merupakan kebiasaan kaum wanita yang dipuji pada saat dia masih memiliki rasa malu. Ketika seorang tidak lagi malu, maka dia akan bukan hanya buka mukanya, bahkan semua badannya dibuka. Ini kalau sudah rasa malu itu hilang dari seorang wanita. Kemudian disebutkan di dalam tafsir tersebut bahwa Ibnu Katsir menukil dari riwayat tafsir Ibn Abi Hatim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang sifat wanita pemalu yang terpuji tersebut, beliau mengatakan laisat bisaf'atin minan nisa'i wallajatin kharrajah. Wanita tersebut tidak seperti laki-laki atau perempuan yang suka membantah laki-laki, menjawab dan berbantah-bantah dengan orang laki-laki lain sehingga hilang rasa malunya. Kemudian wallajatin kharrajah, masuk rumah keluar lagi, masuk rumah keluar lagi, dan sebagainya. Artinya sering keluar rumah. Artinya orang wanita pemalu yang dipuji dalam Al-Quran tidak seperti itu. Baik, adapun hukum keluar rumah bagi seorang wanita, hukumnya boleh, mubah, kalau seandainya memang ada tujuan dan kebutuhan, di antaranya sholat. Bahkan dilarang oleh Nabi SAW, kita melarang untuk mereka salat. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita keluarga kalian untuk keluar di masjid Allah. Boleh saja. Ketika mereka keluar untuk bekerja pun boleh. Boleh. Bahkan wanita haid yang wanita yang sedang di masa iddah, ditinggal mati oleh suaminya misalkan, maka dia ketika ada kebutuhan keluar dari rumahnya dibolehkan. Ya, bala fajuddi nakhlaqi fa'asa an tasaddaqi aw tasna'i ma'rufan. Kata seorang wanita, dia akan keluar dari rumahnya, dilarang, kamu dari masa iddah kenapa kamu keluar? Akhirnya dia lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal wanita ini ingin memanen kurmanya. Maka Nabi SAW mengatakan, enggak, boleh aja kamu keluar. Siapa tahu dengan engkau memanen kurmamu, engkau bisa sedekah atau melakukan tindakan yang baik. Artinya seorang wanita ketika dibutuhkan, dia boleh untuk keluar. Misalkan dia akan menemani suaminya berjalan, kemudian dia olahraga, berjalan-jalan, tidak mengapa. Dia belanja karena itu kebutuhan, boleh. Akan tetapi tetap menjaga haibah, kewibawaan, kehormatan, dan juga sopan santun syariatnya. Tidak menggunakan pakaian yang seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang menggunakan pakaian tapi telanjang. Bagaimana sifatnya? Dua yang ditafsir oleh para ulama. Yang pertama, mereka menggunakan pakaian tipis. Menggunakan pakaian tipis sehingga di bagian badannya tetap kelihatan. Dan ini juga bisa diartikan sama dengan orang yang menggunakan pakaian tebal tapi mepet,
tetap membentuk lekuk tubuh mereka. Maka ini juga sama. Pada hakikatnya tidak sedang menutupi bagian tubuhnya, akan tetapi justru semakin menampakkan dan menarik perhatian lawan jenis. Kemudian yang kedua, sebagian pakaiannya menutup, sebagian terbuka. Nah, ini juga sama. Dua-duanya intinya justru menampilkan bagian anggota badan yang harus ditutupi. Ini salah. Atau dia tampakkan kemesraan di depan orang-orang lain, ini juga tidak pantas sama sekali. Sekalipun dia harmonis, hubungannya akrab, mesra dengan suaminya, maka tidak pantas dia tunjukkan depan orang. Ya, setidaknya dia malu. Kemudian kalaupun seandainya dia bahagia, maka kebahagiaan itu pantas disyukuri dan harus dipertahankan, bukan dipamerkan kepada orang. Kalau seandainya ada orang yang tahu kemudian tidak suka, siapa yang bisa menjamin dia akan aman dari hasad, kemudian ain, penyakit sihir dan sebagainya. Kemudian tambah lagi ketika ada orang yang barangkali tidak suka, akhirnya betul-betul membuat dia sengaja tidak harmonis setelah dia tampakkan di depan orang. Pun demikian, minimalnya orang pastinya malu ketika menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang bergandengan tangan, kemudian berangkul-rangkulan dan sebagainya. Ini tidak pantas, ya, tidak pantas. Karena hukum asalnya keharmonisan itu merupakan suatu yang wajar di dalam rumah tangga yang perlu dijaga untuk sendiri, bukan untuk masyarakat, bukan untuk tontonan dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, semoga bermanfaat ya. Untuk saudara Ilham maksud kami yang bertanya tadi di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor. Ya baik pemirsa, Fatwa TV masih ada sekitar 10 menit lagi kebersamaan kita sore hari ini di program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Silakan yang ingin memanfaatkan jalur telepon untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami berikan kesempatan sore hari ini di jalur 033154460087. Sekali lagi di 033154460087. Dan kita akan berikan kesempatan untuk satu penelpon, satu pertanyaan sore hari ini. Dan sudah ada penelpon berikutnya, kali ini dari kawasan Bogor. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu hamba Allah di Bogor, betul Ibu ya? Iya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya, satu untuk Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz ingin bertanya, ini anak saya kan sedang belajar di pondok pesantren. Qadarullah semester ini ada pergantian ustadz gitu. Jadi ternyata pas ditinjau kembali dengan wawasan kita semua, kok soal pengaturan sholat biasanya tuh suka sering diadakan qobla subuh, tahajud, terus subuh gitu. Terus ternyata ada yang mengadu subuh ini justru malah sering pada kesiangan gitu Ustadz. Baik, belum sempat didapat Ustadz ya pertanyaan Ustadz. Iya, masih baru pernyataan tentang kondisi pondok pesantren yang dialami oleh anaknya. Jadi mohon maaf Ibu ya, Ibu hamba Allah belum bisa dijawab pertanyaan oleh Ustadz. Qadarullah terputus. Mungkin jika ada kesempatan Ibu silakan bergabung kembali via telepon agar bisa mendapatkan jawaban dari Ustadz lebih cepat ya. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, kita akan sapa kembali penanya kita di jalur website dewanfatwa.com ya. Dari pertanyaan berikutnya dari saudara Aditya Harimurti Ustadz dari Pariaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ada pertanyaan. Yang pertama Ustadz, apakah hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun
atau kalimat sejenisnya dalam berbagai bahasa yang diucapkan kepada seseorang di hari kelahirannya. Dan yang kedua, jika tiba hari kelahirannya, apakah boleh dilakukan oleh seorang muslim? Dan apakah boleh merayakan dengan cara meniup lilin, Ustaz? Baik, ini dua pertanyaan dan dua-duanya masalah teknis, akan tetapi mengkerucut pada satu masalah, bolehkah seseorang merayakan ulang tahun? Kita katakan bahwa di dalam syariat tidak pernah ada anjuran untuk itu. Dan sebenarnya selama sebuah aktivitas merupakan tindakan adat dan bukan merupakan ibadah, maka pembahasannya menjadi luas dan ringan. Artinya karena memang tidak ada syariatnya, maka tidak menjadi sunnah. Kalau ada orang ingin melakukan sebagai sebuah atau sebatas adat kebiasaan, maka tidak mengapa. Sayangnya satu saja. Sayangnya kebiasaan ini menyerupai kebiasaan orang-orang non-muslim, bukan merupakan kebiasaan orang muslimin. Kalaupun dikatakan itu bukan sunnah, bukan syariat, tapi kita katakan rupanya kebiasaan itu pun bukan kebiasaan kaum muslimin, tetapi justru menyerupai kebiasaan orang-orang non-muslim. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia merupakan bagian dari mereka. Maka entah mengucapkan, merayakan, kemudian memberikan respon, ucapan selamat dan sebagainya, maka ini menjadi sesuatu yang lebih baik dihindari dan tidak perlu dilakukan. Sama sekali tidak perlu dilaksanakan. Kalau mau mendoakan tidak perlu menunggu hari kelahirannya. Tinggal didoakan saja, diberikan salam seperti biasa, kemudian semoga Allah selalu menjaga antum dalam ketaatan, dan semoga Allah Azza wa Jal menambah ilmu antum. Terus doakan seperti itu. Tidak perlu menunggu antum kapan lahirnya, kemudian sekarang sudah umur berapa. Tidak perlu seperti itu. Doakan saja terus menerus, dan ini kebiasaan kaum muslimin, selalu mendoakan. Dan para ulama pun bahkan bukan hanya mendoakan satu dua orang. Guru mendoakan muridnya, murid mendoakan gurunya, rakyat mendoakan pemimpin, dan pemimpin mendoakan rakyatnya. Itu merupakan kombinasi yang luar biasa. Tidak perlu menunggu momen-momen tertentu. Selain di momen itu tidak pernah mendoakan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fik. Mendoakan itu sangat boleh dan dianjurkan, cuman tidak perlu ada momen khusus, Ustaz. Iya, seperti itu. Saat bertemu atau bahkan tidak bertemu sekalipun, iya, bisa mendoakan, Ustaz, ya? Bisa dengan saling menyurat, atau bisa meninggalkan pesan, atau yang semacamnya, seperti itu. Atau bahkan nggak usah ngomong juga, didoakan dari jauh. Semoga saudaraku itu istiqomah, dimudahkan urusannya. Ini malah justru akan lebih diterima oleh Allah, semakin menampilkan keikhlasannya, dan akan Allah utus malaikat untuk mengaminin dan mengatakan walaka bimithlihi. Dan engkau juga akan mendapatkan seperti yang engkau panjatkan doa itu. Seperti berarti itu. Doa yang justru tidak diketahui itu yang lebih utama. Iya, yang disebutkan oleh para ulama an dhahril ghaib. Seperti doa yang tidak ditampakkan, tidak diberitahukan dan sebagainya. Masya Allah. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Aditya Harimurti. Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir sore hari ini, Ustadz, ya. Dari saudara Muhammad Reza di Pontianak, Kalimantan Barat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya berkaitan dengan doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila dibaca ketika berdoa, doa tersebut pasti dikabulkan. Lafaz teksnya, Allahumma inni as'aluka bi'ani ashhudannaka atallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yullahu kufuwan ahad. Hal ini pernah saya baca hadisnya. Kemudian siapa yang memakai doa ini, doanya pasti diijabah. Apakah doa hadis ini sahih, Ustaz? Karena sampai sekarang saya masih belum mengamalkannya, Ustaz. Iya, ada hadis yang seperti itu. Disebutkan oleh seorang sahabat, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u faqal. Rasulullah SAW mendengar seorang berdoa sambil mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, meminta kepadamu dengan namamu, karena Allah adalah, kalau engkau adalah Allah yang tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali engkau, Al-Ahad yang maha satu, As-Samad yang maha dibutuhkan,
Nah, ketika Nabi SAW mendengarkan orang tadi berdoa seperti itu, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladhi idza u'tiya bihi ajab, alladhi idza du'iya bihi ajab, wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi SAW, orang ini betul-betul berdoa kepada Allah dengan sebuah nama yang agung. Seandainya Allah diminta dengan doa ini, pasti akan kasih. Dan Allah Azza wa Jalla jika seandainya diminta, dia akan memberikan jawaban. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan sebagian hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan dalam beberapa jalurnya dinyatakan hasan. Beberapa sanadnya dinyatakan hasan dan beberapa sanad lain dinyatakan sahih, sehingga seseorang bisa menggunakan lafaz muqaddimah ini sebagai tawassul untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah Azza wa Jal yang seperti disebutkan itu. Dan ini merupakan salah satu doa yang dianjurkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan orang tadi untuk mengatakan. Sebagai poin penting, bukan berarti masing-masing boleh untuk berinovasi dalam ibadah. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak salahkan orang itu. Akan tapi justru ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan lalu dibiarkan oleh Nabi, ini menjadi sebuah sunnah. Menjadi sebuah sunnah, namanya sunnah taqririyah. Nabi mendengar Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak menyalahkan, tetapi membenarkan. Itu yang menjadi sunnah. Kalau seandainya ada seorang sahabat melakukan sebuah tindakan dan Nabi SAW ingkari, maka itu tidak menjadi sunnah. Itu akan menjadi sebuah perbuatan salah yang harus diperbaiki. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kita sampaikan terima kasih, itu akhir dari sesi kita sore hari ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa Fatwa TV yang telah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan pemirsa, kita juga undang Anda sesaat lagi, jangan lewatkan ada program Live Interaktif Ekonomi Islam. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah. Insya Allah setiap hari Jumat sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini sekaligus mengajak Anda untuk bisa simak program-program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com, dan juga jangan lupa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Juga kita undang Anda untuk sama-sama berta'awun menyukseskan dakwah dan serangkaian program yang insya Allah akan digagas oleh tim Fatwa TV melalui donasi rekening yang saat ini tertera di layar kaca Anda. Atas partisipasi dan juga donasi yang diberikan, kita sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kami mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.